Oke, selamat datang kembali teman-teman semuanya di Punya Karya Talks episode kelima. Bagi teman-teman yang baru pertama kali subscribe di Punya Karya Talks di Spotify dan YouTube, saya ucapkan selamat datang. Di Punya Karya Talks episode kelima ini, bersama saya Hasna Safira, owner dari Maya Zestaf. Biasanya saya ditemani sama rekan saya Afdan dari Alametric, tapi hari ini saya sendiri. Jadi bagi teman-teman yang kangen sama suaranya Afdan bisa play di episode sebelumnya atau nanti di episode berikutnya. Oke, di episode kali ini kita kedatangan sama narasumber, seorang profesor di bidang cabai, Profesor Muhammad Syukur. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, Mbak Hasna Safira. Gimana, Prof? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu sehat ya, Mbak Hasna ini. Amin ya rabbal alamin. Prof, bisa kenalan dulu nih buat teman-teman yang belum tahu Profesor ini bidangnya apa, terus kesibukannya apa, Prof. Baik, terima kasih teman-teman semua. Nama saya Muhammad Syukur. Saya dosen di Departemen Agronomi dan Hortikultura Fakultas Pertanian IPB, dan mata kuliah atau ruang lingkup perkuliahan yang saya asuh adalah tentang genetika, kemudian pemulihan tanaman, dan juga beberapa mata kuliah agronomi lainnya. Nah, kemudian bidang penelitian atau komoditas penelitian yang saya kerjakan adalah tentang pemuliaan sayuran buah, khususnya adalah cabai ya, karena cabainya banyak jadi cabai-cabean gitu. Kemudian juga kelompok solanacea yang lain, jadi ada tomat, ada terong, kemudian kacang-kacangan, kacang panjang, kacang buncis, kacang tunggak gitu, kecipir. Kemudian ya pokoknya sayuran buah yang lain lah, itu adalah varietas. Ya, sayuran buah, karena ada sayuran daun gitu ya, ada sayuran yang dikonsumsi bagian buahnya, Mbak Hasna. Oh begitu. Baik. Ya. Ini sesuai nih sama backgroundnya Prof Syukur, ini kan cabai nih ya, Prof. Iya. Jadi benar-benar menggambarkan bidangnya Prof banget nih. Ya. Bisa diceritain nggak nih, Prof, kenapa sih kok penelitiannya tentang sayuran buah khususnya cabai gitu untuk spesialisasinya? Ya, sebetulnya ketertarikan saya tentang sayuran khususnya adalah cabai itu sejak kecil ya, karena saya dari keluarga petani. Jadi ketika berada di ladang atau sawah begitu, melihat bahwa potensi cabai dan sayuran lainnya itu sangat besar begitu, dan mulai fokus saya melakukan penelitian cabai ketika akan menentukan topik disertasi ya, S3, lalu saya menemani teman yang sedang mencari bahan untuk penelitian, dan di sana saya melihat bahwa cabai itu meskipun potensinya sangat besar, tetapi ternyata tantangannya juga besar, khususnya adalah banyak serangan penyakit, hama dan lain sebagainya saya jumpai di petani. Jadi pada saat itu saya kesimpulan bahwa bagus ini fokus saya mengambil spesialisasinya penelitian saya kepada cabai. Selain kalau saya lihat juga belum banyak ya dosen dan peneliti yang melakukan penelitian khusus untuk cabai di sini. Nah, jadi fokus saya katakan tadi itu sejak tahun 2003, Mbak Hasna begitu ya. Jadi udah 17 tadi tahun ya sudah 17 tahun yang lalu gitu ya. Expert sekali ya, Prof. Nah, jadi kita lihat bahwa potensi cabai sebagai sayuran Indonesia itu sangat besar, tetapi lalu tantangannya juga besar gitu. Khususnya kalau saya di bidang pertanian, berarti di bagian bagian hulunya, bagian budidayanya itu adalah besar. Bagaimana petani itu berhadapan dengan serangan hama dan penyakit pada cabai yang sangat banyak dibandingkan dengan komoditas-komoditas yang lain. Nah, jadi saya waktu itu kalau saya fokus kepada komoditas ini, mungkin harapan saya adalah bisa membantu banyak petani gitu ya. Jadi memang cabai ini selain memiliki potensi yang sangat besar di Indonesia, tapi tantangannya juga besar ya, Prof, terutama di hama. Ya, betul. Jadi kenapa Prof ini
mengambil spesialisasi di penelitian tentang cabai ya Prof. Nah, ini saya kan juga baca nih, kan Prof bikin buku ya tentang budidaya cabai. Terus juga Prof dapat penghargaan nih untuk cabai pelangi nih. Benar nggak Prof? Iya, betul. Iya, cabai pelangi nih apa sih Prof? Saya belum pernah dengar nih. Iya, jadi betul sekali Mbak Asna, ada beberapa buku yang saya terbitkan berdasarkan pengalaman dari penelitian yang kami lakukan selama bertahun-tahun. Meskipun penelitian kami itu adalah merakit varietas, membuat varietas baru, tetapi dalam pelaksanaannya memerlukan teknologi budidaya, menanam dan sebagainya agar tumbuh optimal. Nah, pengalaman-pengalaman dalam teknologi budidaya itu yang saya tulis di buku, sehingga mudah-mudahan ini bisa membantu petani dalam budidaya cabai dan membantu yang kira-kira nanti akan bergerak di bidang itu, artinya akan masuk ke budidaya cabai begitu ya. Nah, dalam penelitian saya awalnya saya melakukan penelitian pada cabai besar untuk konsumsi, cabai besar pedas begitu ya, untuk ke industri, kemudian ke cabai keriting, dan belakangan saya juga merakit untuk cabai hias ya, jadi yang kita sebut sekarang cabai pelangi, karena dalam satu tanaman itu warnanya berbeda-beda. Nah, jadi itu dari rangkaian penelitian saya lihat bahwa cabai itu selain daripada ditanam oleh petani, juga kita perlu rakit varietas yang bisa ditanam oleh ibu-ibu rumah tangga, hobiis. Nah, kalau ibu-ibu rumah tangga pasti selain daripada tentu hasil, produktivitas dan sebagainya, yang dilihat adalah apakah menarik atau tidak sesuatu yang ditanam. Jadi ada value atau nilai lebih dari tanaman sendiri, selain daripada untuk dikonsumsi juga indah untuk dipandang. Maka pilihan saya adalah cabai hias ya belakangan ini untuk dirakit gitu. Jadi warnanya warna-warni seperti pelangi ya Prof? Iya, ada banyak warna dalam satu tanaman sekaligus begitu. Kan Prof, sekarang ini kan kita lagi masa-masa pandemi COVID ya Prof. Nah, menurut Prof nih sebagai pakar dan akademisi, kira-kira ini bisa jadi alternatif nggak sih Prof untuk mungkin teman-teman yang ingin memulai untuk berwirausaha, khususnya di pangan atau di cabai gitu? Ya, baik Mbak Asna. Jadi kalau kita perhatikan saat pandemi COVID-19 ini, dibaca di beberapa laporan bahwa bidang usaha yang pertumbuhannya positif saat ini adalah pertanian ya. Selain daripada Infokom dan pengadaan air, dari 3 itu yang positif, yang lainnya negatif semua. Nah, dari yang positif ini pertanian itu 16,24% pertumbuhannya, Infokom 3,44% dan juga pengadaan air 1,28%. Jadi 16%. Bisa dibayangkan yang lain negatif, mungkin negatif 16, malah ini adalah positif 16. Jadi bidang usaha pertanian dalam saat pandemi Covid ini sangat menjanjikan dan sangat membantu saya kira. Nah, jadi cabai ini merupakan komoditas pertanian penting karena juga kadang menyebabkan fluktuasi harga gitu ya, sehingga menyebabkan inflasi. Dan pada saat pandemi Covid ini tetap cabai itu penting begitu ya. Jadi kalau saat ini kita lihat ya, harga rata-rata cabai itu di pasar masih normal ya, sekitar 30.000 ya, tetapi kalau kita lihat sebarannya di beberapa daerah, ada yang jauh di atas 30.000, 40.000, 50.000, 60.000. Ada yang di bawah 30.000 memang ya. Jadi yang di bawah 30.000 itu yang di sentra produksi. Sementara yang di atas 30.000 itu yang jauh dari sentra produksi. Nah, ini adalah tantangan sekaligus peluang begitu ya. Misalnya bagi daerah-daerah yang di luar Jawa, karena kan pada saat pandemi Covid ini tentu distribusi menjadi terhambat ya Mbak Hasna, sehingga kita tahu bahwa sentra produksi cabai di sini 50% ada di Jawa, sehingga distribusi dari Jawa keluar Jawa itu terhambat. Nah, ini potensi bagi lokasi-lokasi yang di luar Jawa untuk mengembangkan cabai di daerahnya masing-masing, karena harganya sangat menarik nih sekarang. Nah, jadi tentu dengan pandemi Covid tadi yang karena terganggu distribusinya, ini kesempatan bagi lokasi-lokasi yang jauh di luar Jawa untuk mengembangkan, untuk memenuhi kebutuhan cabai di daerahnya. Itu potensi pada saat pandemi ini. Kemudian
bagi teman-teman yang berada di Jawa, karena harganya sekarang turun, itu juga kesempatan untuk memanfaatkan harga cabai yang turun ini untuk dibuat menjadi cabai olahan, karena masih murah ya, bikin sambal dan lain sebagainya, saus itu adalah challenge juga, kesempatan juga. Jadi pada saat pandemi ini potensi cabai saya kira alternatif wirausaha yang cukup menjanjikan, Mbak Hasna. Lagi didukung dengan adanya data dari industri pertanian itu positif 16%. Ya, positif 16%. Begitu. Kita juga ingin agar pemerintah fokus juga membangun pertanian ini, dan ini merupakan bukti bahwa sektor pertanian ini selalu menjadi penyelamat dalam hampir setiap krisis gitu ya. Krisis beberapa tahun yang lalu juga bidang pertanian yang tetap mensupport begitu. Nah, jadi tahun 98, kemudian tahun 2008 dan sekarang tahun 2020 itu terbukti bahwa bidang pertanian ini selalu menjadi penyelamat kita gitu ya. Baik, Prof. Nah, ini kan kalau kita namanya berbisnis ya, Prof, atau berwirausaha, kan pasti namanya persaingan tuh pasti ada, atau kompetitor itu banyak. Nah, mungkin Profesor bisa kasih tips atau pandangan untuk teman-teman yang pengen atau tertarik buka usaha di bidang cabai tapi masih takut nih sama persaingan atau kompetisi gitu, Prof. Gimana? Ya, jadi setiap usaha itu hampir pasti ya ada kompetitor ya, Mbak Hasna. Hampir pasti, saya kira apapun juga usahanya, demikian juga dengan cabai, sehingga kita perlu pelajari segmentasi pasar yang akan kita masuki gitu ya. Khusus untuk cabai ini ada pasar segar ada cabai besar, cabai keriting, rawit, bahkan paprika. Kemudian ada cabai olahan, ada saus, kemudian sambal, abon, cabai kering, cabai bubuk dan lain sebagainya. Dan kemudian ada segmentasi pasar dari segi ukuran, ada pasar tradisional, pasar pedagang besar, supermarket, atau malah konsumen rumah tangga. Itu kemudian retail. Ada juga cabai yang ada dalam pot, tadi cabai hias begitu dan lain-lain, atau bahkan alsintannya mensupport untuk budidaya cabai. Jadi misalnya pembibitan, pupuknya begitu, itu adalah usaha dalam bidang cabai. Nah, jadi kita pelajari segmentasi yang akan kita masuki, dan masing-masing segmentasi ada kompetitornya masing-masing. Namun kata kuncinya kita harus kualitas kita harus pelajari, dan kualitas kita harus selalu berusaha untuk yang terbaik dan untuk kontinuitas gitu ya. Ini saya kira di bidang usaha apapun juga kualitas dan kontinuitas itu menjadi kata kunci yang harus dijaga dengan baik. Nah, khusus untuk cabai ini tidak banyak yang meskipun kompetitornya banyak, tapi tidak banyak yang berani terjun ke cabai, karena memang kalau khusus untuk pertanian ya, karena memang tantangannya besar, budidayanya tidak mudah gitu. Jadi kalau kita bisa menguasai itu, maka ini kita akan menang kompetisi gitu ya. Dan perlu diketahui juga bahwa konsumsi cabai kita kan sangat besar di Indonesia. Kita semua masyarakat kita semuanya, kalau makanan masakan tidak ada cabainya rasanya tidak bisa gitu, dan kita selalu konsumsi dalam keadaan segar. Nah, itu tidak bisa diimpor, Mas. Nah, tidak bisa kita impor dari Thailand, karena misalnya Thailand tidak memproduksi cabai keriting yang kita inginkan, atau cabai besar yang kita inginkan, tidak. Jadi dalam keadaan segar itu harus tersedia setiap saat cabai itu gitu ya. Nah, itu saya kira peluang yang bagus sekali bagi kita. Konsumsi per kapita kita 2,5 sampai 3,5 kg per kapita per tahun. Jadi kalau kita hitung sekitar 1,7 sampai 1,9 juta ton per tahun ya. Itu dalam keadaan segar. Belum lagi olahan. Kita kenal saus gitu ya, kemudian sambal. Jadi kita karena pengkonsumsi pedas-pedasan di Indonesia ini, sambal itu berbagai macam ragam. Nusantara kan dari Sabang sampai Merauke ada sambalnya gitu. Sambal bajak, sambal ini dan lain sebagainya. Itu saya kira potensi yang sangat besar yang saya kira kita bisa masuk di situ, dan yang lain barangkali tidak kompetitif untuk sana. Itu Mbak Hasna. Jadi buat teman-teman yang berminat untuk memulai usaha bidang cabai, ya pertama tips dari Profesor harus pelajari segmentasi pasarnya dulu ya, Prof. Betul. Terus yang kedua harus belajar nih tentang pengolahan ini bagaimana sih, karena kan harus fresh terus ya. Mungkin teman-teman masih bingung nih, kalau pengen tahu nih, pengen belajar lebih lanjut tuh bisa ke mana ya, Prof?
tentang pengolahan cabai atau tentang belajar tentang si cabainya itu dari dasarnya? Ya, jadi selain daripada buku yang telah kami tulis, saya kira pengetahuan melalui internet juga banyak. Kemudian khusus untuk pengolahan kita bisa belajar di kelompok-kelompok tani tertentu itu ada. Jadi kemudian BB Pasca Panen Kementerian Pertanian itu juga banyak sekali memberikan bantuan dan penyuluhan tentang pengolahan cabai. Dan juga tadi kalau pengolahan cabai untuk saus, sambal, abon dan lain sebagainya itu saya kira Kementerian Pertanian juga support itu. Nah, selain itu juga Mbak Hasna, mungkin juga kita perlu belajar juga dari negara-negara lain barangkali untuk pengolahan ya. Pengolahan dalam artian kalau tadi sambal itu saya kira saus itu adalah pengolahan yang dikonsumsinya sebagai pendamping nasi atau sebagai lauk pauk gitu ya, pendamping lauk pauk. Nah, sementara cabai olahan ini itu bisa untuk konsumsi langsung Mbak Hasna. Jadi misalnya dibuat camilan, apakah itu manisan atau asinan cabai atau keripik cabai. Jadi kalau kita lihat di Thailand itu dijual dalam bentuk kemasan yang menarik, itu keripik cabai mirip itu keripik nangka kalau kita keripik apel gitu ya. Nah itu juga cabai juga bisa dibuat keripik seperti itu. Tentu bentuknya cabai gitu, Prof. Tapi ya bentuknya cabai yang kering mendadak itu kan mirip nangka. Keripik nangka itu kan dikeringkan mendadak menggunakan oven begitu. Iya. Nah, cabai juga begitu. Tentu dipilih cabai yang tidak terlalu pedas ya, karena konsumennya agar bisa menjangkau banyak. Bahkan kalau di Thailand itu pedasnya sangat sedikit, sangat sayup-sayup sampai saja itu pedasnya. Tapi lalu rasanya itu luar biasa menurut saya ya. Kriuk-kriuk gitu, renyah, ada nuansa cabainya, ada perasa lainnya gitu, gurih dan lain sebagainya. Ini belum ada dikembangkan di Indonesia. Saya kira ini merupakan kesempatan atau potensi yang bagus sekali bagi kita dan juga bagi pasar Indonesia, karena Indonesia kan kenal dengan cabainya sendiri tapi belum tadi. Tapi untuk mungkin inovasinya mungkin belum banyak ya. Betul. Nah, selain tentunya Mbak Hasna, kita juga perlu untuk mempromosikan cabai untuk peningkatan nilai gizi gitu ya. Artinya kalau selama ini kita kenal misalnya vitamin C itu paling banyak di mana sih? Vitamin C itu paling banyak di jambu misalnya, jambu jeruk gitu ya. Itulah kira-kira yang warna-warnanya orange gitu ya. Nah, vitamin C-nya paling tinggi gitu ya. Nah, diketahui juga Mbak Hasna, berdasarkan penelitian di jurnal-jurnal itu cabai yang warnanya seperti tadi orange dan lain sebagainya itu vitamin C-nya itu bisa menyamai jeruk atau jambu biji. Satu cabai atau dalam volume yang sama 100 gram cabai itu mengandung 100 sekianan itulah kira-kira ppm atau apa satuan dari vitamin C ya. Nah jadi dalam volume yang sama, dalam ukuran yang sama, dalam bobot yang sama itu mempunyai kandungan yang sama juga. Nah tentu ini adalah cabai-cabai yang tadi tidak terlalu pedas agar bisa dikonsumsinya banyak begitu. Kalau cabai rawit saya kira tidak bisa gitu ya, karena cabai rawit itu pasti akan dikonsumsi dalam jumlah yang sedikit. Nah, jadi cabai-cabai yang mirip cabai sweet pepper kalau kami sebutnya, kemudian kelompok paprika dan lain sebagainya, ini perlu disosialisasikan. Tadi kait dengan kompetitor tadi belum banyak yang mengembangkan itu, maka ini potensi begitu ya. Saat ini kan baru ada di supermarket yang semacam itu. Nah kalau kita melalui edukasi, perguruan tinggi terus saya kira akan melakukan edukasi bahwa cabai itu sumber vitamin C-nya tinggi, vitamin E-nya juga tinggi, lalu yang tidak kalah pentingnya dan menariknya juga antioksidannya juga tinggi. Kemudian juga karena sekarang banyak penderita diabetes juga gitu ya, itu cabai itu mengandung alfa glikosidasenya tinggi, artinya dia bisa menghambat perubahan dari karbohidrat menjadi gula darah itu, dia dihambat oleh kandungan alfa antiglukosidase. Jadi artinya kalau kita mengkonsumsi cabai bersamaan dengan makan nasi, maka nasinya tidak terlalu banyak menjadi gula darah misalnya seperti itu. Itu saya kira challenge yang menarik juga untuk kita kembangkan.
Jadi dari segi medis juga cabai itu banyak sekali manfaatnya ya, Prof. Sehingga Betul. bagi teman-teman terutama yang industri UMKM ini bisa banget nih mempertimbangkan cabai sebagai aspek untuk melakukan bisnis dan usaha ya, Prof. Betul. Ya. Terutama di inovasi kayak tadi keripik cabai yang kayak ada di Thailand. Betul. Di sini dulu mungkin bisa karena saya melakukan penelitian cabai, Mbak Asna, jadi sejak tahun 2003, maka ketika teman-teman itu keluar negeri lalu ada hal semacam tadi, misalnya keripik cabai di Thailand, di Korea gitu atau di Belanda, itu mesti dibawakan oleh-oleh buat saya. Jadi saya tahu, ini di negara itu ada hal semacam ini loh. Jadi kesempatan kita untuk mengembangkan yang semacam itu begitu. Prof, salahnya kan begini, seperti yang Prof kasih tahu, kalau cabai di kita tuh kita nggak bisa impor kan, karena kan harus fresh. Sedangkan mungkin bagi teman-teman masih khawatir nih kan cabai kan cepet busuk ya, bisa dibilang. Gimana nih caranya awet dan tetap punya daya jual gitu? Kira-kira bagusnya diolah seperti apa? Ya, jadi memang kendala kita ya, karena konsumsi dalam keadaan segar gitu. Memang sudah ada teknologi pengolahan, dikeringkan mendadak, kemudian nanti ketika direndam air dia akan menjadi segar kembali. Itu salah satu teknologi juga untuk bagaimana mengawetkan cabai. Tapi tadi teknologi lain yang mengawetkan sekaligus juga mengolah, itu juga menjadi cabai olahan ya. Cabai olahan yang sangat diminati, saus, bubuk, abon, sambal. Tadi saya kira sambal Nusantara. Jadi kalau kita buat sambal Nusantara dari Aceh, dari Sabang sampai Merauke, saya kira itu sesuatu yang menarik. Bisa disimpan lama, tetapi lalu punya harga jual yang tetap bagus, saya kira. Nah, kemudian terobosan-terobosan baru berupa manisan cabai gitu, asinan cabai, keripik cabai, itu juga bagian dari penyimpanan juga gitu ya, dan pengawetan juga, tetapi lalu juga bisa langsung dipasarkan. Artinya pengolahan untuk penyimpanan, tapi langsung juga untuk dipasarkan gitu ya, selain daripada konsumsi segar. Nah, jadi terutama pada saat harga cabai lagi turun begitu ya. Harga cabai lagi turun, kalau di bawah 20.000 itu harga cabai itu sangat rendah di bawah keekonomian. Nah, itu kesempatan kita untuk menyerap sebanyak-banyaknya produksi dari petani untuk dibuat saus, misalnya untuk dibuat sambal gitu, untuk dibuat abon begitu, dan itu bisa disimpan cukup lama ya. Saya kira teman-teman yang berada di sentra produksi cabai itu kesempatan untuk menggunakan itu gitu. Atau kalau misalnya teman-teman masuk ke wirausaha cabai kemudian melakukan budidayanya, juga belajar bagaimana cara mengolahnya nanti. Karena kita tahu bahwa ketika saat ini harga sedang naik, tidak bisa menjamin 4 bulan kemudian apakah harga masih naik atau tidak gitu ya. Sehingga kita harus siap-siap dengan teknologi pengolahannya. In case nanti pada saat dia sedang produksi dan sedang tinggi produksinya gitu, kemudian harga tidak ekonomis, maka kita bisa switch ke pengolahan, dan tentu ini masih ada nilai tambah yang baik, saya kira gitu. Dan juga harapannya dengan adanya pengolahan yang lain, si cabenya itu bisa lebih awet ya, Prof. Betul, karena dengan teknologi seperti itu sekaligus juga bisa mengawetkan begitu ya. Mengawetkan. Jadi kalau misalnya kita masih ingin cabenya untuk keperluan memasak, itu ada teknologi pengawetan sendiri agar dia bisa tetap bisa digunakan untuk tujuan. Terkait harga cabai yang cenderung berfluktuasi nih, Prof, kira-kira dari Prof sendiri ada tips atau pandangan mungkin bagi teman-teman yang kiranya khawatir gitu tentang harga yang cabai naik turun, takutnya nanti pas beli terus nanti harganya naik, atau sebaliknya, kira-kira apakah fluktuasi itu bisa diprediksi atau bagaimana? Ya, teman-teman bisa mengakses informasi harga dari yang dirilis oleh Bank Indonesia ya, untuk harga panen, itu ada di website. Itu selama 5 tahun atau 10 tahun belakangan bahkan gitu, itu bisa kita lihat iramanya.
di bulan-bulan apa kira-kira harga sedang naik, di bulan-bulan apa harga stabil, bahkan di bulan-bulan apa harga sedang turun. Memang secara total per tahun cabai itu kita cukup ya 1,7 sampai 1,9 juta ton ya kebutuhan kita, lalu bisa dicukupi dengan. Tapi dalam bulan-bulan tertentu karena cabai itu sangat juga tergantung dari fluktuasi dari cuaca, iklim itu juga menentukan. Jadi misalnya di bulan-bulan yang curah hujannya tinggi, biasanya serangan penyakitnya banyak, itu produktivitas akan turun 30%. Nah, karena produktivitas turun 30%, maka persediaan cabai itu akan berkurang sebesar 30%. Nah, pada bulan-bulan itu biasanya harga akan naik. Di bulan Desember, Januari, Februari ketika curah hujan naik, maka harga akan naik karena produksi akan turun gitu sebesar 30%. Sementara konsumsi kita tidak terlalu jauh turun naiknya gitu. Konsumsi kita hampir bisa dipastikan tetap gitu ya. Nah, pada saat produksi lagi berlimpah, biasanya di bulan-bulan peralihan, bulan-bulan musim kering gitu ya, antara setelah menanam padi begitu biasa kalau di sawah gitu. Nah, itu produksi kita akan oversupply gitu ya. Jadi karena yang tadinya nanam padi kemudian nanam cabai, kemudian yang tadinya nanam cabai memang tetap nanam cabai, sehingga produksinya akan oversupply. Itu biasanya harga akan relatif turun. Nah, jadi kita bergerak di bidang mana tadi? Kalau kita ingin memproduksi, maka mungkin kita bisa gunakan bulan-bulan yang kira-kira produksi akan turun gitu ya. Tapi dengan catatan tadi ya, kita harus tahu teknologi budidaya di musim hujan dan lain sebagainya. Sementara tadi kalau misalnya produksinya lagi melonjak, mungkin kita tidak tanam tapi kita memanfaatkan produksi tadi untuk mengolah gitu ya. Nah, jadi kita harus pandai tadi mensiasati suasana seperti itu, sehingga fluktuasi harga itu bisa kita siasati, bisa kita manfaatkan untuk bisnis kita gitu. Ya, Prof. Jadi buat teman-teman semua itu bisa kita lihat ya datanya ya Prof dari websitenya BI. Ya, betul. Ya. Makan faktor tadi cuaca, iklim, semua pokoknya lengkap ya Prof. Ya, betul. Kira-kira nih kalau bagi seseorang yang mau mulai usaha cabai nih modalnya kira-kira besar nggak sih Prof? Kalau untuk UMKM. Ya, jadi memang kalau kita lihat BC rasionya kan sekitar 2-3 ya. Artinya kita menginvestasikan Rp1 itu mendapat 2-3 rupiah gitu, 2 kali lipat sampai 3 kali lipat gitu ya. Cukup menjanjikan gitu ya. Nah, modal dan omset saya kira sangat tergantung dari segmentasi pasar kita tadi mau di mana gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bagi yang baru barangkali bergerak di cabai, misalnya coba-coba kita mau segmen mana, mau segmen budidaya, itu mungkin jangan terlalu luas dulu, 1.000 meter persegi. Perlu diketahui bahwa 1 hektar itu 10.000 meter persegi itu biaya produksinya sekitar 100 juta Mbak Hasna Safira. Jadi kalau misalnya kita punya 1.000 meter berarti sekitar 10-15 juta barangkali modalnya begitu ya. Nah, jadi kita pelajari dulu dalam skala kecil dulu, dan segmentasi pasar tadi seperti apa gitu. Kita mau ngambil yang mana, apakah akan mensupport pasar rumah tangga begitu ya, dari retail gitu ya, dengan pola antar ke rumah, misalnya seperti sekarang ini pandemi COVID ya, antar ke rumah. Itu kita mulai dari yang kecil-kecil aja dulu. Ya, kita mulai dari kecil dulu gitu ya. Kecil tapi lalu kita bisa support juga kita lihat link yang lain juga gitu ya. Jadi kita membudidayakan dalam skala yang tidak terlalu luas, tapi lalu kerjasama juga dengan petani yang lain kalau misalnya ternyata permintaan di luar atau lebih tinggi daripada yang kita perkirakan gitu ya Mbak Hasna. Jadi intinya jangan takut berusaha gitu. Kita bisa mulai dari yang kecil dulu. Jadi mulai dari yang kecil dulu, berusaha nanti sambil jalan bisa tahu ya Prof segmentasinya seperti apa gitu. Iya. Pertanyaan terakhir nih Prof, dari Profesor sendiri, apakah ada harapan bagi generasi muda sekarang nih teman-teman yang minat untuk berbisnis di bidang pertanian khususnya cabai? Ya, jadi Mbak Hasna dan teman-teman semua, bahwa sektor pertanian adalah tulang punggung perekonomian bangsa, tadi sudah kita bahas juga. Dan pangan
dari pertanian, dari produk pertanian ini akan selalu dibutuhkan sepanjang masa. Selagi kita butuh makan, berarti butuh pangan. Pangan berarti pertanian. Jadi Betul. itu kata kunci yang selalu nyambung gitu ya. Nah, sektor pertanian ini akan sangat menjanjikan. Apalagi sama zaman teknologi yang serba maju sekarang, kita juga bisa memanfaatkan IT, penjualan sekarang sudah relatif mudah gitu ya, tidak harus ke pasar induk dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian maka saya kira ini adalah peluang usaha bagi generasi muda kita. Nah, jadi jangan malu bagi generasi muda untuk terjun di bidang pertanian. Ya, khususnya cabai gitu ya. Saya kira contoh-contoh untuk petani milenial itu banyak begitu ya. Dengan teknologi yang sekarang kita bisa memodifikasi lingkungan sedemikian rupa begitu ya. Apakah itu menggunakan greenhouse atau irigasi tetes dan lain sebagainya. Saya kira teknologi-teknologi semacam itu bisa diterapkan yang mungkin saja orang tua kita dulu gitu ya, atau yang sudah lama di bidang pertanian itu belum mampu untuk mengikuti perkembangan teknologi yang sekarang. Nah, anak muda barangkali bisa membantu mengelingkan anak muda yang bisa menggunakan teknologi yang ada sekarang ya untuk berwirausaha di bidang pertanian dan khususnya adalah cabai. Saya kira contoh-contoh lulusan IPB itu ada banyak gitu ya, Mas Rizal misalnya, kemudian Mas Sandi Okta gitu. Itu kalau kita lihat di search Google gitu ya, itu adalah contoh-contoh petani milenial yang sukses ya, di bidang pertanian, dan ternyata pertanian itu tidak identik dengan apa yang kita pikirkan sebelum-sebelumnya. Begitu saya kira, Mbak Hasna Safira. Betul sekali, Prof. Terima kasih atas tipsnya. Jadi buat teman-teman yang mau mulai usaha pertanian khususnya cabai, jadi jangan takut karena pertanian itu bisa dibilang pertahanan negara ya, Prof. Karena kan semua betul ya. Makanya sekarang kan pertanian dan ini penyediaan pangan itu diberikan kepada Menteri Pertahanan. Benar. Iya, oke. Terima kasih Prof atas waktunya dan juga sharingnya yang sangat inspiratif dan bermanfaat. Sama-sama, Mbak. Iya, dan mudah-mudahan bagi teman-teman yang sedang streaming di Punya Karya Talks ini bisa mengambil manfaat dan juga mungkin terinspirasi untuk segera memulai usaha di bidang DHP ini. Sekian dulu podcast kali ini. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Jangan lupa terus subscribe di Punya Karya Talks, Spotify dan YouTube. Bersama saya Hasna dan undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.